Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah pada malam hari ini kita bisa untuk mendapatkan pencerahan dari guru kita Ahmad Sukris Sarmadi. Beliau telah banyak membuat pencerahan-pencerahan keilmuan, terutama kalau kita bisa menonton di YouTube, ketik saja nama beliau Ahmad Sukris Sarmadi, maka akan muncul sejumlah pengetahuan-pengetahuan yang mencerahkan kepada keilmuan, khususnya keilmuan agama. Dan dalam konteks itu, maka pada malam hari ini saya juga masih khawatir apakah beberapa YouTube yang setelah saya tonton tersebut sudah beliau bahas. Tapi untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, malam ini saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar ada di kalangan masyarakat yang namanya ilmu laduni. Apakah itu ilmu laduni itu? Mungkin pengertiannya dan cara mendapatkannya serta kegunaannya, Guru. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pertanyaannya luar biasa, belum ditanyakan orang-orang, kebetulan juga belum ditanyakan. Andaikan ditanyakan orang juga pernah, berarti ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Istilah laduni, sebenarnya laduni bukan di masyarakat saja, di masyarakat itu jadi ada karena memang itulah iklan yang ada di Al-Qur'anul Karim ya. Apalagi dalam dunia tasawuf, dalam dunia pencerahan keagamaan, istilah laduni itu ada. Jadi apa sih sebenarnya laduni? Laduni secara kebahasaan kita bisa mengambil di dalam Al-Qur'an tentang kejadian Nabi Khidir alaihissalam. Dalam Al-Qur'an misalnya tentang Khidir bersama Musa, tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang orang-orang yang dalam keadaan-keadaan tertentu ya diberikan Tuhan laduni. Kata-kata laduni berkait dengan bersamaan dengan rahmat misalnya. Seperti Ashabul Kahfi itu berdoa kepada Tuhan, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah. Min ladunka rahmah, ya kan? Ya Allah, berilah kepada kami, datangkanlah kepada kami min ladunka, dari sisi engkau, min ladunka, dari sisi. Jadi min laduni itu sesuatu yang di sisi Allah, karunia di sisi Allah. Min ladunka rahmah, jadi di sisi engkau rahmah. Wahai lana min amrina rasyada, dan sediakan bagi kami dengan laduni itu, dengan laduni rahmah itu, urusan kami ini rosadah, kecerdasan. Itu kan terjadi pada Ashabul Kahfi, dan betul hanya dengan tidur 8 jam sama dengan 309 tahun. Kemudian dengan Nabi Musa, Musa ini kurang apa? Seorang nabi besar kan, bahkan termasuk nabi yang diberikan ulul ajmi ya. Ulul ajmi, masih ingat ulul ajmi itu apa? Orang yang diberikan Tuhan kelebihan dari nabi-nabi yang lain. Hanya ada 5 orang nabi yang diberikan ulul ajmi ini. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, 2 orang, dan Nabi siapa lagi? Nabi Isa, Nabi yang diberikan Taurat, Injil, Nabi Musa kan, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, satunya Nabi Nuh. Jadi yang kemudian Nabi Musa ini ternyata perlu diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyuruh Nabi Musa menemui Nabi Khidir. Nabi Khidir itu disebut Tuhan rahmatan min indina. Dia itu adalah seorang nabi yang kami beri rahmat dari sisi kami. Wa alamnahu, nah ini, dan kami ajarkan kepada si Khidir, hamba kami yang kamu temui itu, wahai Musa, wa alamnahu ladunian atau laduni. Kamu temui orang itu adalah dari rahmat sisi kami, yang orang itu telah kami ajarkan laduni. Itu Quran surah Al-Kahfi ya. Quran surah Kahfi. Quran surah Kahfi menjelaskan seperti itu.
Jadi Khidir itu adalah orang yang manusia yang diberikan Tuhan laduni, ya kan? Jadi kalau laduni pada masyarakat biasa, bahkan laduni itu ketika, katakan aja kalau diibaratkan sebuah sesuatu yang hinggap ya, ketika hinggap kepada hamba yang sedang situasinya tidak bisa menyelesaikan masalah, itulah yang terjadi pada Ashabul Kahfi kan, cerita ketika dia dikejar-kejar orang, lalu dia dihilangkan Allah dari alam dunia ini ke alam lain ya, selama 8 jam di dunia di sisinya sama dengan 309 tahun. Jadi dia tidur 8 jam aja, bangunnya 309 tahun. Nah sekarang Khidir bertemu, Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Apa yang terjadi Khidir? Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa menemui. Lalu apa aja kata Khidir? Karena disuruh mengikuti Nabi Khidir, Musa mengikuti. Apa yang dikatakan oleh Khidir? Wahai Musa, kamu tidak bisa mengikutiku. Kenapa tidak bisa mengikuti? Kamu menjadi orang yang tidak bisa sabar terhadap apa yang kau lakukan. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Orang yang memiliki laduni menjadi tidak masuk akal. Kan tidak masuk akalnya. Apa masuk akal? Tidak masuk akalnya ketika dia ada perahu dibocorkannya perahu itu, dihancurnya perahu itu. Nabi Musa sudah menegur, kenapa perahu dibocorkan? Ada anak bayi dibunuh. Kenapa jadi dibunuh? Bertanya lagi Musa. Ada harta benda di apa? Malah dibukanya tanah, ditutupinya. Tidak tahan juga akhirnya Musa. Dan Musa tidak bisa meneruskan bersama orang ini. Bersama Khidir itu, kata Khidir, kamu tidak bisa meneruskan karena kamu tidak sabar. Ketahuilah Musa bahwa perahu yang kami bocorkan itu ada di dalam Al-Quran ya. Yang kita bocorkan itu adalah perahu orang yang melakukan kejahatan. Jadi dengan perahu dirusak, dihancurin, ditenggelamkan, mereka tidak bisa lagi melakukan kejahatan. Bayi itu akan menjadi orang yang membunuh ayah ibunya, membunuh banyak manusia. Jadi harus dilenyapkan. Yang ketiga adalah harta benda itu adalah harta benda yang disimpan itu agar harta benda itu dimiliki oleh memang ahli warisnya, bukan dimiliki oleh orang lain yang bukan pewarisnya. Artinya apa? Nabi Khidir melihat masa depan itu yang terjadi akan datang. Jadi laduni itu sesuatu yang sifatnya kebanyakan pada dua kejadian tadi tidak masuk akal. Sama juga perkataan yang lain ya dalam sebuah doa ketika orang punya masalah yang sangat berat, lalu dia berkata kepada Tuhan, Rabbana adakilna mudakala sidkin, ya Allah masukkan hamba ke tempat masuk yang benar, wa akhrijna, keluarkan kami dari sesuatu tempat yang benar. Rabbana adakilna mudakala sidkin wa akhrijna mukhraja sidkin waj'alna min ladunka, ada kata-kata laduni lagi, waj'alna min ladunka sultanan nasira, ya Allah berilah kami laduni gitu. Dari sisi engkau sultanan nasira, kekuasaan yang bisa menolong kami. Nah jadi laduni itu ternyata banyak. Ada laduni itu kekuasaan, ada laduni itu tadi adalah penyelamatan diri ya, keselamatan ya. Dari kejaran tentara itulah terjadi pada Ashabul Kahfi. Ada lagi laduni fil ilmi, dalam bidang ilmu, seperti Nabi Khidir alaihissalam yang secara hal bahwa Nabi Musa mewakili ilmu syariah yang lahir, Khidir mewakili ilmu syariah yang dalam, batin. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini disatukan, jadilah syariat yang ada pada Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Dalam Islam kita, agama kita. Cuma hanya saja ketika kita belajar Islam, agama Islam, pendalaman materi Khidir ini kurang terperhatikan. Sehingga kadang kita tidak sebagai orang yang hidup dalam syariat Nabi Muhammad seringkali tidak memiliki keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Kenapa jadi itu tidak terjadi? Karena kajian-kajian keagamaan kita banyak bersifat harfiah, literlek. Harfiah itu sekedar teks aja lah. Sudah teks dipahami secara
sangat ya biasa-biasa aja lah. Misalnya ada kata-kata rahmat, ya rahmat sudah. Padahal rahmat itu disitulah membedakan antara Nabi Musa dengan Khidir, ya kan, min indina. Apa rahmat di sisi Allah yang khusus, secara rahmat khusus itu? Iladunan wa alamnahu ladunan. Kami ajarkan kepadanya sifat sesuatu laduni kepadanya. Jadi laduni itu berarti kekuatan. Kalau laduni itu untuk penyembuhan diri, maka sembuhlah orang dari segala penyakit. Bahkan andaikan laduni itu diletakkan pada orang yang meninggal dunia, hiduplah orang itu. Itu yang terjadi pada Nabi Isa kan? Wa ayatnahu biruhil kudus, kata Allah. Kami kuatkan Isa itu biruhil kudus dalam Al-Quran dengan ruh kudus. Apa ruh kudus itu? Tentu secara umum bisa dipahami itu kekuatan. Dan kekuatan itu namanya adalah laduni kekuatan, ya kan? Karena itu dari sisi Allah. Kekuatan itu dari mana? Dari sisi Allah, min indillah, dari sisi Allah. Sesuatu yang di sisi Allah itu yang sifatnya tidak umum pada lajim manusia disebut dia laduni. Jadi laduni itu bukan sekedar ilmu, kekuatan, ya kan? Jadi kalau orang menyebut ilmu laduni, berarti yang ada di masyarakat itu hanya bagian spesifik kecilnya saja. Sebenarnya laduni itu kekuatan. Kekuatan itu nanti di bidang ilmu, ilmu batin seperti Nabi Khidir. Ada lagi ilmu laduni pengobatan. Itulah yang ada terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, wa ayatnahu biruhil kudus tadi. Keselamatan itulah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Yunus, itulah yang terjadi keselamatan kepada Yunus. Itulah dunia juga kan. Nah itu seperti perkataan Nabi Yunus yang saya sebut, Rabbana adakilna mudakal sidkin wa akrijna mukrajasin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Itu perkataan itulah yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam, ya kan, setelah dia di perut ikan nun itu kan. Masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dimasukkan ke ikan paus. Keluarkan ke tempat keluar yang benar, dikeluarkan dari ikan paus. Tapi sebelum itu proses waj'alna min ladunka sultanan nasira. Itu yang dikehendaki aja ulang. Jadi laduni itu ternyata banyak cabang-cabangnya. Kalau orang bagi perlu kesehatan, laduni seperti Nabi Isa kan. Ya kan, Isa itu kan menyembuhkan, bahkan ketika laduni diletakkan kepada orang meninggal dunia, hidup dia. Laduni, lah masa bisa hidup, manusia bisa hidup mati, sudah mati bisa hidup lagi? Bisa, tidak ada masalah bagi dalam pandangan kacamata laduni ya. Contohnya itu Ashabul Kahfi itu lebih dari mati itu. Ashabul Kahfi itu kan lebih dari mati. 309 tahun masa bisa tidur gitu kan. Berarti dia lebih dari sekedar mati itu, ya enggak? Mulai itu satu proses alam. Kalau mati kan perpindahan dari alam biasa ke alam arwah ya. Alam arwah selesai kan. Tapi kalau Ashabul Kahfi itu perpindahan mana aja? Dari alam dunia ke alam arwah mungkin, ya lah. Bahkan jasadnya hilang atau jasadnya ada, tapi uniknya dikembalikan lagi dia. Disediakanlah dengan melipat gandakan waktu, atau waktu yang apa? Dipercepat ya sedemikian rupa, sementara orang lain tidak merasakannya. Itu lebih dari sekedar menghidupkan orang mati. Nah, jadi laduni itu bukan ilmu. Kalau ilmu itu kan pengetahuan aja. Kalau ini kekuatan. Cuma di masyarakat ilmu lah. Masalah ilmu karena kepentingan masalah ilmu ketuhanan lah, laduni gitu kan. Katanya ilmu laduni itu tidak ada yang dalam Al-Quran. Ya ada dalam Al-Quran. Laduni itu ada dalam Al-Quran. Cuma tadi saya katakan, kita memahami Al-Quran itu adalah teks saja. Contoh di dalam Al-Quran itu bunyi gini. Wa anjala alaikal kitaba wal hikmah. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran. Kitab itu kan Al-Quran. Wal hikmah. Hikmahnya mana ya? Ada enggak Nabi? Ini hikmah kata Nabi. Tidak ada kan? Nah, hikmahnya di mana? Hikmahnya ada tersimpul di dalam Al-Quran. Kalau kita mau meneliti. Cuma itu tadi tuh. Cuma kalau orang dapat hikmah semua, jadi bisa dikatakan laduni itulah hikmah. Hikmah kalau di terjemahan kita adalah hikmah itu ya laduni. Laduni itu adalah hikmah. Nah, laduni itulah yang akan membuat manusia itu lebih daripada manusia lainnya.
ia memiliki kelebihan. Jadi kalau Anda ingin kelebihan di antara manusia, harus ada laduni. Itu jadi apa yang berkembang di masyarakat itu ada benarnya juga. Perlu kita yang laduni katanya. Itu benar juga karena memang coba Anda pikirkan, kalau pintar banyak pintar orang. Kita pasti kalau mengejar kepintaran kita berlomba. Sekolah kita berlomba ya enggak? S1, S2, S3 sekolah enggak? Berlomba, semuanya berlomba. Artinya adalah apa yang kita bisa capai bisa dicapai oleh orang lain. Tidak bisa sombong manusia ini. Tapi yang sulit dicapai itu menjadi manusia lebih dari orang lain itu karena ada laduni. Dan Allah mengisahkan kepada Nabi Khidir, sehebat apapun kamu Musa, sekarang ada hamba kami nih Khidir. Terlihatlah kebodohan Nabi Musa, terlihatlah ya kekurangan Nabi Musa lah, bukan kebodohannya, tapi kekurangan Nabi Musa alaihi salam. Betapa dia tidak bisa mengikuti Nabi Khidir alaihi salam. Inilah luar biasa. Untungnya Nabi Khidir itu nabi. Coba andaikan bukan nabi. Makin lagi masalah ya. Tapi itulah laduni, sebuah sistem yang disebut juga pada zaman Nabi Sulaiman min abadina, ya kan? Yang disebut oleh abadina itu menurut sebagian ulama itulah yang disebut dengan ladunian. Di zaman Nabi Sulaiman, orang yang memiliki laduni ini yang bisa memindahkan istana Bilqis ke tempat Nabi Sulaiman. Subhanallah, di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mintarpuk ya, sebelum mata berkedip Sulaiman. Itulah laduni itu. Makanya saya katakan itu laduni itu kekuatan. Jadi kira-kira masuklah sudahlah. Jadi untuk pengobatan, dengan kalau orang diberikan Tuhan laduni pengobatan apa saja bisa sembuh, tidak ada masalah baginya. Kira-kira itu. Mungkin prosesnya yang lama ya. Tapi itu penting sekali untuk mendapatkan itu. Bagi peneliti memang lama. Kalau kita bukan peneliti, tunggu aja siapa yang dapat laduni, yang mau mengajarkan laduni selesai kan. Ya enggak? Ya kan, bagi penelitinya memang lama mendapatkannya ya kan. Dan kalau dia dapat mungkin dia tidak banyak mengajarkan, tetapi kita ambil hikmah dari orang yang mendapatkan itu, selesai kita kan. Ya apa juga kata orang, kita harus pandai-pandai juga kan, pintar kan. Contoh begini, ada tuan guru ya. Tuan guru membaca kitab sampai 10 sampai 15 buah kitab dibacanya, diingatnya, disimpulkannya gitu. Kita datangi tuan guru, kita dengarkan dia ngomong, itu guru kitab anu itu apa kesimpulannya? Kitab ini apa kesimpulan? Ini kata tuan guru itu. Berarti pintar kita kan? Ya enggak, gurunya habis-habisan membaca, memahaminya lah. Mungkin berbulan, mungkin setahun mendalami, memahami kitab itu kan. Kita datang langsung, apa guru, apa kesimpulannya? Berarti pintar kita kan? Ini kata guru itu. Apalagi biasanya tuan guru jujur kan? Tidak seperti orang pemain silat biasanya kalau pemain silat itu dikurangi anunya lah, apa? Misalnya jurus ada 11 kan, 10 aja dikasih sama orang muridnya kan? Tidak habis kan? Biasa 1 jurus ditinggal kan? Nah kalau guru agama biasanya sampaikan aja apa adanya, apa isi kitab sampaikan semuanya, luar biasa. Nah jadi untung kita sebenarnya. Kira itu adalah. Oke. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.